Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita cerdaskan jiwa dengan firman Tuhan. Karena Tuhan menggunakan segala macam cara untuk menyatakan siapa dirinya, termasuk melalui YouTube Saat Teduh BDKA. Tapi kita harus cermat cocokkan semua dari sumbernya, yaitu Alkitab. Karena kecenderungan manusia itu adalah hidup senang, bahagia, mewah, sehingga seringkali berita firman Tuhan justru tidak banyak diminati. Seperti misalnya waktu Daud mau mendirikan rumah bagi Allah. Kenapa nggak boleh ya? Ikuti dengan teliti penjelasan hamba Tuhan berikut. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong supaya apa yang kami kerjakan hari ini sungguh boleh memberkati hidup kami. Dan firman Tuhan itu menuntun kami untuk memiliki kekuatan, kemampuan, berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika Raja Daud sedang tinggal di dalam istananya, dan saat itu Tuhan sudah mengaruniakan keamanan yang sangat luar biasa, sehingga Daud boleh benar-benar aman dari seluruh musuh yang ada di sekelilingnya. Daud yang saat itu diam di istana yang terbuat dari kayu aras, sedangkan tabut Tuhan saat itu sedang diam di bawah tenda atau di bawah kemah. Maka Daud yang saat itu ada bersama dengan Nabi Nathan, Daud mengatakan kepada Nabi Nathan bahwa dia mempunyai keinginan untuk membangun rumah bagi Allah, supaya tabut Allah itu boleh tinggal di dalamnya. Dan Nabi Nathan menyetujui apa yang menjadi keinginan Daud. Maka Nabi Nathan saat itu menjawab, lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu, karena itu baik adanya dan Tuhan menyertai engkau. Tak lama kemudian maka Nabi Nathan ini segera berangkat pulang ke rumahnya. Dan pada malam itu juga Allah berfirman kepada Nabi Nathan, dan apa yang difirmankan Tuhan harus disampaikan kepada Raja Daud. Maka tak lama kemudian Nabi Nathan segera menuju ke rumah Raja Daud dan mengatakan semua firman yang disampaikan oleh Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan memberitahukan bahwa dirinya sejak memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah senantiasa mengembara bersama dengan orang Israel dan Allah tinggal diam di bawah kemah atau di dalam tenda. Yang kedua, bahwa dan sejak zaman hakim-hakim, Allah tidak pernah meminta kepada salah satu orang hakim untuk membangunkan rumah bagi dirinya. Yang ketiga, Allah akan membangun keluarga Daud dan kerajaannya supaya menjadi kokoh. Yang berikutnya, bahwa nanti pada genap umurnya dan setelah Daud mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Allah akan membangkitkan keturunannya, dan dari anak kandungnya Allah memperbolehkan untuk membangun rumah bagi Allah. Yang berikutnya adalah bahwa Allah akan menjadi bapa bagi keturunan Daud. Tetapi jikalau keturunan Daud tersebut bersalah kepada Allah, maka Allah akan menghukumnya. Tetapi kasih setia Tuhan tidak akan dihilangkan dari keluarga Daud seperti yang pernah dihilangkan daripada Saul dan keluarganya. Yang berikutnya adalah bahwa Allah akan mengokohkan keluarga Daud dan kerajaan keluarga Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita bisa mendapatkan satu pelajaran yang
sangat indah, yaitu jikalau Daud mempunyai keinginan atau bermaksud untuk membangunkan rumah bagi Allah, tetapi Allah ingin terlebih dahulu bahwa keluarga Daud dan kerajaan Daud ini terlebih dahulu boleh dikokohkan. Yang berikutnya adalah bahwa inisiatif itu selalu datangnya daripada Tuhan terlebih dahulu, barulah manusia yang berinisiatif. Yang berikutnya, bahwa anugerah Allah itu selalu mendahului dari apa yang dikerjakan oleh manusia. Dan ada hal yang terpenting dari tentang membangun bait Allah atau membangun rumah bagi Allah, yaitu bahwa membangun bait Allah atau membangun rumah Allah itu merupakan satu penggambaran atau nubuatan tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia. Tentunya satu kehadiran yang sempurna. Kehadiran yang sempurna itu benar-benar terwujud ketika Yesus Kristus sudah hadir di dalam dunia. Artinya bahwa saat itu Yesus Kristus sudah tinggal di dalam hati kita. Yang berikutnya bahwasanya Roh Kudus itu sudah dicurahkan, dianugerahkan kepada gerejanya melalui kehadiran Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sungguh sangatlah berbahagia bagi kita sekalian yang ada di dalam zaman ini, karena Yesus Kristus sudah tinggal di dalam hati kita. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau bait Allah yang sempurna itu sudah hadir di dalam hidup kami, bahkan tinggal di dalam hidup kami, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, sungguh kami berterima kasih. Kiranya kehadiran Tuhan di dalam hidup kami itu terus menerus boleh menyadarkan kami untuk kami semakin hari semakin mengerti untuk mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, semakin mengerti untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita dibuat kagum terhadap Tuhan. Allah tidak mudah dipuaskan dengan keinginan yang kelihatannya baik. Misalnya kerinduan Daud untuk membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Ternyata tidak dikabulkan. Di sini Tuhan justru memberikan yang lebih melalui janjinya untuk menjaga keturunan Daud, sehingga nantinya anak itulah yang akan mendirikan bait Allah. Jadi kesimpulannya, kerajaan Allah selalu mendahului kerajaan manusia. Mari belajar taat firman Tuhan yang sangat indah dan ajaib. Baca lanjutan renungan besok dari 2 Samuel 7 ayat 18-29. Dadah!